Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all people. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan membahas suatu materi dari mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu kerangka kerja dan unsur-unsur pengambilan keputusan. Saya Fadana Azhari selaku moderator, dan dua rekan saya yaitu Rahmadia Fadila dan Tiara Filia sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Tiara Afrilia kepada Tiara, kami sure. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang kerangka-kerangka pengambilan keputusan. Adanya kerangka konseptual yang mantap juga sangat penting. Artinya, apabila terasa dan terlihat adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan. Untuk kesempatan demikian yang mungkin diperlakukan adalah tersedianya cukup waktu untuk digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang hakikat masalah yang dihadapi dan faktor-faktor yang menimbulkannya, serta dampak dari berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Singkatnya, adanya kerangka konseptual yang mantap akan mencegah seseorang mengambil keputusan bertindak tergesa-gesa, suatu tindakan yang sangat mungkin akan disesalinya kemudian. Kerangka konseptual yang mantap akan menambah keyakinan dalam diri pengambilan keputusan yang bersangkutan. Dengan kerangka demikian, perhatian yang lebih besar akan secara tepat tertuju pada penilaian berbagai penilaian yang tersedia beserta semua implikasinya, terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk mengenali situasi problematik yang dihadapi. Kerangka-kerangka yang lebih rumit tetapi tidak terlalu sukar untuk dipahami dan dilaksanakan melibatkan 8 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu pemantauan keadaan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memantau secara terus-menerus keadaan yang mempengaruhi tindakannya sebagai seorang manajer yang bersifat intens dan ekstrim, terutama situasi lingkungan yang mempunyai dampak tertutup terhadap jalannya roda organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, adanya modifikasi situasi problematik yang dihadapi, yaitu situasi problematik yang dihadapi diantaranya mencangkup yang pertama, gejala-gejala penyimpangan yang ada. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor penyebab timbulnya situasi yang tidak diinginkan, baik yang sifatnya simptomatis maupun generis. Kemudian ada yang ketiga, sifat situasi problematik itu apakah termasuk kategori urgen atau penting. Dan yang keempat, adanya batas-batas situasi problematik yang hendak diatasi. Definisi situasi problematik secara tepat akan memungkinkan diambilnya langkah-langkah mengatasinya secara tepat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan, terima kasih kepada Tiara sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Tiara tadi tentang lanjutan dari 8 langkah dalam pelaksanaan itu. Yang ketiga yaitu spesifikasi sasaran yang ingin dicapai. Yang perlu ditempuh adalah menjabarkan sebaik mungkin sasaran apa yang ingin disampaikan yang dengan diambilnya suatu keputusan tertentu. Hasil-hasil yang ingin dicapai dengan diambilnya suatu keputusan tertentu, hasil-hasil apa yang diharapkan, penghalang apa yang mungkin timbul, dan risiko apa yang mungkin dihadapi. Yang keempat, melakukan diagnosa yang tepat. Apabila sebuah organisasi menghadapi situasi problematik yang tidak diinginkan, ia dituntut untuk melakukan diagnosa yang tepat mengapa situasi problematik yang tidak diinginkan itu timbul dengan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Diperlukan kemampuan analisis agar identifikasi faktor-faktor penyebab itu tidak hanya tepat dan hanya akan tetapi juga tuntas. Yang kelima, mengembangkan alternatif tindakan jalan keluar yang mungkin ditempuh usaha untuk mencari dan menemukan untuk berbagai alternatif mengatasi situasi problematik yang dihadapi.
Yang keenam, menetapkan metodologi dan kriteria penilaian alternatif. Metodologi dan kriteria yang digunakan tidak hanya bersifat teknis saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tidak teknis. Ini berarti bahwa teori dari berbagai disiplin ilmu perlu pula dimanfaatkan. Misalnya, apabila suatu perusahaan yang bergerak dalam pencarian minyak di lepas pantai ingin ikut tender yang diadakan oleh perusahaan minyak dan gas bumi nasional suatu negara, keputusan untuk turut atau tidak dalam tender demikian tidak semata-mata yang didasarkan atas kemampuan teknik perusahaan yang bersangkutan untuk mencari dan menambang minyak gas bumi di lepas pantai, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut. Yang ketujuh, menentukan peringkat sasaran yang ingin dicapai. Ada peringkat yang tepat tidak hanya penting dalam pembatasan jumlah alternatif yang ingin diciptakan, akan tetapi juga dalam keterbukaan melakukan pendekatan dalam usaha mencari menemukan alternatif baru apabila alternatif yang ada dipandang kurang memadai. Yang kedelapan, keterbukaan terhadap kemungkinan adanya alternatif baru. Keterbukaan terhadap ide baru dapat ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai teknik dan cara seperti diskusi terbuka, brainstorming, dan sebagainya. Usaha mencari alternatif baru dapat pula dilakukan dengan efektif apabila serangkaian pertanyaan dirasakan perlu ditanyakan, disusun dengan baik. Langkah yang dapat ditempuh dalam usaha mencari alternatif baru adalah dengan menyusun secara rapi daftar ide yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai pertemuan diskusi, rapat, dan sejenisnya yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Rahmadia Fadila pada Rahmania Time is Yours. Thanks to moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Agar pengambilan keputusan lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur dari pengambilan keputusan. Antara lain yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Misalnya jika kita membeli mobil baru, maka kita harus mengetahui lebih dulu tujuannya. Biasanya tujuan yang umum adalah tujuan yang bersifat ekonomis. Yang unsur yang kedua yaitu identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Untuk mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan digunakan, perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Unsur yang ketiga yaitu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang dimaksud di kejadian di luar jangkauan manusia adalah peristiwa yang dapat dibayangkan manusia sebelumnya, namun manusia tidak sanggup atau kurang berdaya untuk mengatasinya. Misalnya, keputusan membeli mobil baru itu perlu dikaitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembelian bensin, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penghematan bagi pemakaian kendaraan tersebut. Untuk itu harus mengidentifikasi kemungkinan harga bensin nantinya akan naik sebagai peristiwa di luar jangkauan manusia. Unsur yang keempat yaitu sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, alternatif-alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu perlu dirinci dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur yang akan diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu. Jadi, apabila kita memiliki 3 atau 4 alternatif peristiwa di luar jangkauan manusia, maka kita perlu menetapkan di mana setiap alternatif dapat menghasilkan satu hasil yang dikaitkan dengan 4 kemungkinan peristiwa di luar jangkauan manusia. Sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Thanks to Pak Rahmadia Fadila. Baiklah, itulah materi presentasi kami pada hari ini tentang
rangka dan unsur-unsur pengambilan keputusan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, penambahan materi dan memberikan pertanyaan, silakan ketik aja di e-learning. Karena kami mengupload makalah dan PPT di e-learning. Jadi teman-teman kita melakukan diskusi di e-learning juga. Nanti kami akan menjawabnya secara seperti itu. Baiklah, lebih kurang saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman semua. Saya mewakili kelompok yang bertugas pada hari ini. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.